Pemuda hanya melemparkan satu koin uang ke dalam mangkuk pengemis. Memperhatikan malah membuat pengemis ternganga. Tuan, uang Anda, tidak sengaja, terjatuh ke dalam mangkuk saya. Itu untukmu. Itu bukan milik saya. Itu diberikan kepada saya. Pengemis itu segera tersenyum lebar. Dalam hati dia berpikir tidak perlu lagi meminta-minta. Pemuda kekar mengira pengemis itu sudah gila. Tanpa sepengetahuannya, harga di seluruh dunia terdevaluasi 100 juta kali. Villa di pusat kota hanya membutuhkan 1 koin. Mobil mewah edisi terbatas juga hanya membutuhkan 5 koin. Hanya kekayaan pemuda yang tidak terpengaruh sama sekali. Dia memiliki simpanan 100 ribu. Dia berada di puncak daftar orang kaya di Tiongkok. Namun, pemuda sama sekali tidak mengetahui hal ini. Suatu hari, dia sedang mengantar makanan. Dia menemukan seorang wanita cantik pingsan di tanah. Melihat orang-orang di sekitarnya tidak berani menolong. Pemuda tanpa ragu langsung memberikan pernapasan buatan kepada wanita cantik. Namun, saat itu, dia malah dipukul pingsan oleh sekretarisnya. Ketika pemuda terbangun, mereka baru menyadari bahwa itu adalah benda aneh. Untuk berterima kasih atas jasa pemuda yang menyelamatkannya, wanita cantik segera mengeluarkan 1 koin sebagai ucapan terima kasih. Apa? 1 koin? Tapi saya... Nona, kenapa kamu begitu pelit? Jika kamu tidak ingin memberi, tidak perlu. Tidak perlu menepong orang dengan 1 yuan, kan? Kamu ini jangan tidak tahu berterima kasih ya. Saya telah menyelamatkan nyawanya. Memberi 1 yuan juga disebut dermawan. Oh ya, lagi pula saya menyelamatkan orang bukan untuk balas dendam. 1 yuan itu lebih baik kamu simpan untuk beli 2 permen karet. Simpan untuk lain kali jika kamu pingsan karena gula darah rendah. Wanita cantik itu langsung tertegun di tempat. Harus tahu, 1 yuan bisa membeli 1 rumah, loh. Namun wanita cantik itu mengira pemuda itu merasa uangnya terlalu sedikit. Saat ingin mendekat untuk memberi lebih, dia dihentikan oleh sekretaris. Ternyata wanita cantik itu adalah cucu mantan orang terkaya bermarga Ma. Kini keluarga Ma menghadapi kekurangan dana yang serius. Jadi harus menemukan pemilik baru sebelum 3 keluarga besar tiba. Mencari pemilik baru Lin Chuan untuk menggalang investasi. Melihat keadaan demikian, wanita cantik itu terpaksa pergi terlebih dahulu. Sementara itu, pemuda itu datang ke bank untuk Mencun. Namun dia menemukan bahwa transaksi di atas 1 yuan hanya bisa dilakukan di loket. Harus pergi ke meja layanan untuk memprosesnya. Pemuda itu mengira mesinnya rusak dan tidak menghiraukannya. Namun ketika dia sampai di meja depan bank, hanya selembar uang 100 yuan yang terjatuh secara tidak sengaja. Itu menarik perhatian semua orang di sana. Saat mengetahui bahwa pemuda itu perlu memproses transaksi besar sebesar 300 yuan, manajer segera memanggil beberapa petugas keamanan untuk menjaga lokasi. Bahkan direktur bank pun datang langsung untuk melayani pemuda itu. Tuan Li, kami datang untuk memberikan uang kepada Anda. Silakan duduk, makan. Hanya 300 yuan, dibungkus seperti ini. Kalau begitu, saya pergi dulu. Tuan Li, hati-hati di jalan. Pelan-pelan saja Tuan Li. Setelah pemuda pergi, manajer berlari dengan terburu-buru untuk memberitahu direktur bank. Dia bilang pemuda adalah orang kaya baru Lin Chuan di gedung mereka. Begitu direktur bank mendengarnya, dia segera berlari keluar mencoba untuk mengejar pemuda. Sementara itu, mantan orang terkaya bermarga Ma juga sudah mendengar kabar tentang pemuda. Dia mengingatkan cucunya untuk menemukan jejak pemuda sebelum 3 keluarga besar tiba. Menemukan jejak pemuda. Di sisi lain, pemuda diundang oleh sahabatnya. Makanan hotel bintang 5. Namun pemuda terkejut melihat harga di menu. Bukannya untuk membuat lobster. 1 paket hanya 2 sen. Baiklah. Apakah menu ini ada masalah? Tapi ini hotel terbaik. Ini adalah hotel terbaik di Jiangzheng. Harga yang lebih mahal juga wajar. Wajar. Tidak terlalu mahal. Ini terlalu murah. Kataku, Liu Shao, apakah kau sengaja memalsukan menu? Kau bercanda? Ya, menu palsu. Sahabat langsung mengambil menu dan memeriksanya dengan teliti. Setelah menemukan harga tidak ada masalah, dia berkata bahwa Xiao Huo tidak terlihat selama 10 tahun. Dia mengira dia tidak suka harga yang terlalu mahal. Segera dia mengatakan bahwa semua pengeluaran hari ini akan ditanggungnya sendiri. Setelah itu, dia tidak lupa mengeluarkan koin 1 yuan untuk menunjukkan kepada Xiao Huo. Namun, Xiao Huo justru terlihat sangat tenang. Dia bahkan menyimpan koin 1 yuan itu ke dalam kantongnya. Ketika sahabat ingin meminta Xiao Huo mengeluarkannya, tiba-tiba beberapa preman masuk dari luar. Melihat itu, sahabat langsung berbaring di kursi berpura-pura mati. Ternyata preman datang menagih sahabat. Xiao Huo segera mengeluarkan dompetnya ingin membantu sahabat membayar. Namun, preman langsung menunjukkan dengan tangan angka 4. Melihat itu, Xiao Huo mengira itu 400 ribu. Dia segera menutup dompetnya siap untuk melarikan diri. Namun, preman langsung menangkap tangannya. Mengeluarkan uang kertas 50 yuan yang belum pernah dilihatnya. Ini ternyata 50 yuan.
Dan di dalam dompetnya masih ada uang 100 yang konon legendaris. Ini seperti membawa satu gedung bersamamu. Orang ini sebenarnya siapa? Kamu adalah wanitaku. Apakah Anda yakin ingin membantunya membayar utang? Kita gunakan 50 ini saja. Cukup tidak? Cukup tidak? Tapi saya tidak punya kembalian. Tidak bisa memberikan kembalian. Saudara Tiger ini mabuk. Ini 10 atau 8 yuan, anggap saja sudah selesai. Saya sudah mencarikan lagi. Jadi tagihan saudara saya itu tidak dihapus. Preman itu tersenyum dan berkata, selesaikan semua ini. Kemudian dia langsung merobek kwitansi utang di antara mereka. Setelah mereka pergi, Xiao Huo pergi ke meja resepsionis untuk membayar. Mendengar pelayan menyebutkan 1000, Xiao Huo langsung terkejut. Dia hanya minum beberapa kotak bir dan beberapa makanan ringan. Tidak mungkin sampai 1000 yuan kan? Dapat dipastikan bahwa masih ada orang yang mengantri di belakang. Xiao Huo segera mengeluarkan 400 yuan tunai. Sisanya akan dibayar dengan kartu. Akibatnya, ketika gadis resepsionis melihat uang kertas 100 yuan, dia langsung terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat uang kertas 100 yuan seumur hidupnya. Jadi dia segera memanggil petugas keamanan untuk mengamankan tempat itu. Xiao Huo tidak mengerti, hanya 400 yuan saja. Kenapa harus membuat keributan sebesar ini? Namun, gadis resepsionis itu malah menyuruhnya pergi ke kantor pemilik. Saya datang untuk menyelesaikan pembayaran. Anda tidak perlu datang langsung, kan? Tentu saja perlu. Pemuda ini pasti sudah bingung. Bolehkah saya melihat uang Anda? Uang ini ternyata semuanya asli. Anda membawa begitu banyak uang untuk membayar. Apakah Anda ingin membeli hotel saya? Tuan Lin, apakah Anda yakin ingin membayar dengan uang ini? Oh, saya pasti. Tapi saya bisa menambah 2 lagi. Cukup, 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 cukup. Tidak perlu menambah lagi. Anda hanya perlu menandatangani di sini. Sekarang kita bayar. Kita juga perlu menandatangani kontrak. Setelah semua, tanda tangan baru sah. Apakah Anda ingin melihat isinya? Oh, perlu. Saya langsung tanda tangan saja. Selamat, Merlin. Hotel terbaik ini akan menjadi milik Anda. Ini sudah menjadi milik Anda. Tunggu sebentar. Bukankah saya sudah membayar tagihannya? Ini bukan mencuri untuk membeli hotel. Betul. Yang Anda tanda tangani barusan. Itu adalah kontrak pengalihan hotel. Tuan Lin, silakan Anda lihat dulu. Aku punya hal lain yang harus kulakukan. Lao Wang, seseorang telah menghabiskan 400 yuan untuk membeli hotel. Kok bisa kaya? Saya tidak berbohong. Kedua, cepat, Anda segera pergi membayar. Pergilah malam ini. Saya akan membawamu menjelajahi dunia. Baiklah. Kemudian pemilik hotel mengingatkan pemuda. Hotel dengan lokasi yang sangat baik. Sebagai hotel paling mewah di Jiangcheng. Malam ini di sini. Akan diadakan pesta malam untuk para konglomerat. Yang datang semuanya bernilai ribuan bos besar. Pastikan pemuda tidak boleh menyinggung mereka. Jika tidak, akibatnya sangat tidak terbayangkan. Setelah berkata demikian, dia segera pergi dari sini. Mendengar itu, pemuda baru mengerti. Mengapa pemilik hotel menjual dengan harga murah? Menjual hotel kepada dirinya sendiri. Ternyata ini adalah masalah rumit. Sementara itu, orang-orang dari 3 keluarga besar telah tiba di Jiangcheng. Dan cucu mantan orang terkaya bermarga Ma juga dalam perjalanan ke hotel. Pria di seberang baru saja memasuki hotel dan bertemu dengan mantan pacar dan generasi kedua orang kaya. Generasi kedua orang kaya itu mengira pemuda mencuri masuk, segera harus memanggil petugas keamanan, mengusirnya. Untungnya, saat itu Nona Ma tiba di sini, tapi wanita itu tidak tahu. Generasi kedua orang kaya tidak punya alasan untuk mengusir dirinya sendiri. Setelah itu, ia mengeluarkan kontrak akuisisi hotel, menunjukkannya kepada mereka. Namun, generasi kedua orang kaya itu menyatakan, pemuda itu pasti adalah uang yang dicuri. Lagi pula, pemuda itu hanyalah seorang pengantar makanan. Bagaimana mungkin dia memiliki begitu banyak uang? Akuisisi hotel. Jadi dia yakin pemuda itu pasti telah mencuri uang mantan orang terkaya Ma. Jika tidak, mantan orang terkaya Ma sudah berusaha keras untuk mencari Lin Chuan. Bukankah dia datang untuk mencari pemuda itu dan mencuri uang? Apakah ini bisa dihitung? 400 yuan itu untuk dibawa kemana? Datang seseorang. Tangkap bajingan yang tidak tahu diri ini. Segera tangkap dia. Bukan, dia. Nona, jangan terbawa emosi. Sudah bertemu beberapa orang penting. Menurut informasi,
Mantan orang terkaya berada di hotel nomor 2. Mereka semua sudah masuk, menghadiri pertemuan dengan mantan orang terkaya yang baru. Mencuri atau tidak? Saya tidak mencuri. Masih bersikeras. Hari ini saya akan membuatmu melihat dengan baik, tempat mana yang seharusnya didatangi, tempat mana yang tidak seharusnya didatangi. Siapa yang seharusnya diusir, siapa yang tidak seharusnya diusir. Buka pintunya.